Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina abdillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam ya. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat untuk menuntut ilmu. Baik anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bahasan tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Namun sebelumnya mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu. Allah cerahkan hati dan pikiran kita, dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti. Dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bisa mengangkat derajat kita baik itu di mata manusia apalagi di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, di pertemuan kali ini kita masih melanjutkan kisah Nabi Yusuf. Kalau di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya ya. Maka untuk pertemuan kali ini kita akan berlanjut kepada pertemuan Nabi Yusuf bersama saudara-saudaranya. Baik anakku sekalian, seperti yang kita ketahui bahwasanya setelah Nabi Yusuf menafsirkan mimpi raja, ternyata benar musim kemarau pun tiba dalam waktu yang cukup panjang. Seluruh kota di sekitar Mesir mengalami kekurangan makanan. Hanya Mesir saja yang memiliki persediaan makanan yang melimpah. Pemerintah Mesir membagikan makanan kepada siapa saja yang membutuhkan, baik itu penduduk Mesir maupun penduduk di luar Mesir. Nah, mendengar pemerintah Mesir membagi-bagikan makanan, saudara-saudara Nabi Yusuf pun datang untuk meminta bantuan makanan. Lalu mereka pun datang dan mereka bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Anakku sekalian, awalnya saudara-saudara Nabi Yusuf tidak mengenali Nabi Yusuf. Mereka meminta makanan, Nabi Yusuf pun memerintahkan kepada petugas yang memberi makanan untuk memberi makanan kepada mereka. Nah, lalu Nabi Yusuf pun meminta kepada saudara-saudaranya agar mereka membawa Benyamin jika mereka ingin mendapatkan makanan kembali. Kemudian akhirnya saudara-saudara Nabi Yusuf pun pulang ke rumah mengabarkan kepada ayahnya yaitu Nabi Yakub kalau pembesar atau pemerintah di Mesir ingin bertemu dengan Benyamin. Awalnya Nabi Yakub menolak karena Yakub sudah tahu watak dan tabiat anak-anaknya ini. Mereka iri kepada Nabi Yusuf dan Benyamin. Nabi Yakub khawatir, Nabi Yakub takut kalau nasib Benyamin akan sama dengan nasib Nabi Yusuf alaihissalam. Namun saudara-saudara dari Nabi Yusuf dan Benyamin ini
membujuk, merayu kepada Nabi Yakub, dan mereka menyatakan akan menjamin keselamatan Benyamin. Dan mereka pun meminta kepada Nabi Yakub atau ayahnya untuk membawa Benyamin karena ini persyaratan untuk mendapatkan bahan makanan, sebab pemerintah kota Mesir tidak akan memberi makanan kepada mereka jika Benyamin tidak dibawa ke Mesir. Nah, kemudian setelah mereka datang, ya, setelah berhasil membujuk ayahnya, saudara-saudara Nabi Yusuf pun datang dengan membawa Benyamin. Ya, kemudian Nabi Yusuf begitu senang bertemu dengan Benyamin. Kemudian Nabi Yusuf pun mengungkapkan identitasnya, bahwasanya Yusuf adalah kakak kandung dari Benyamin yang dikira sudah mati, ternyata Yusuf masih hidup. Benyamin pun begitu senang dan ingin mengabarkan berita ini kepada kakak-kakaknya. Namun Nabi Yusuf melarang Benyamin, ya, dan meminta Benyamin untuk tidak pulang. Lalu, ya, Nabi Yusuf pun meminta kepada saudara-saudaranya untuk membawa ayahnya ke Mesir jika ingin mendapatkan bahan makanan. Akhirnya saudara-saudara Nabi Yusuf pun menyampaikan amanah ini kepada ayahnya. Melihat anak-anaknya ini tidak membawa Benyamin pulang, awalnya Nabi Yakub marah. Ya. Nabi Yakub khawatir kalau ini adalah akal-akalan anak-anaknya yang tidak suka dengan Benyamin dan tidak suka dengan Nabi Yusuf. Namun anak-anak mereka, ya, anak-anak Nabi Yusuf membujuknya, meyakinkan bahwasanya Benyamin dalam keadaan sehat walafiat, Benyamin dalam keadaan aman. Ya, Benyamin ada di Mesir, ya, dan meminta kepada saudara-saudaranya ini untuk membawa ayahnya ke Mesir jika mereka ingin mendapatkan bahan makanan kembali. Ya, akhirnya Nabi Yakub pun, ya, datang ke Mesir bersama anak-anaknya. Sesampai di Mesir, ya, Nabi Yusuf menyambut mereka dengan sukacita. Lalu Nabi Yusuf pun menjelaskan jati dirinya. Setelah mengetahui Nabi Yusuf masih hidup dan ada di hadapannya menjadi pembesar di negeri Mesir, Yakub pun senang, ya. Sebaliknya saudara-saudaranya Nabi Yusuf merasa takut karena mereka sudah melakukan kesalahan yang fatal kepada Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf memaafkan kesalahan mereka dan meminta ayah dan saudara-saudaranya untuk tinggal di istana. Nah, anakku sekalian, dari kisah ini, ya, dari pertemuan pertama dan pertemuan kedua, kita bisa mengambil perilaku yang baik dari Nabi Yusuf yang patut kita teladani. Yang pertama, Nabi Yusuf itu sabar. Ya. Anakku sekalian, sabar itu dibagi menjadi dua. Sabar dalam menuntut ilmu, ya, dan sabar menjalankan perintah Allah. Apa maksudnya? Sabar dalam menuntut ilmu, kita butuh waktu yang panjang, kita butuh pengorbanan waktu untuk bisa mendapatkan ilmu. Tanpa itu semua, sulit rasanya bagi kita untuk mendapatkan ilmu. Yang kedua, sabar menjalankan perintah Allah. Apa maksudnya? Ketika kita beribadah kepada Allah, kita pun perlu waktu, kita perlu tenaga, bahkan kadang-kadang kita perlu mengeluarkan harta kita dalam rangka menjalankan perintah Allah. Dan ini harus kita lakukan agar kita bisa beribadah dengan baik. Kemudian perilaku
baik yang dilakukan oleh Nabi Yusuf yang patut kita teladani adalah Nabi Yusuf adalah seorang yang pemaaf. Walaupun kakak-kakaknya, saudara-saudaranya begitu jahat kepada Nabi Yusuf, bahkan sampai membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur, tapi begitu ia bertemu dengan saudara-saudaranya, Nabi Yusuf dengan mudah memaafkan kesalahan saudara-saudaranya. Dan yang ketiga, Nabi Yusuf itu selalu menghormati dan menyayangi orang tua, guru, dan keluarga. Dan yang terakhir, di antara sifat teladan, sifat kebaikan Nabi Yusuf yang patut kita teladani, Nabi Yusuf adalah orang yang pandai bersyukur atas nikmat Allah. Baik anak-anakku sekalian, demikianlah pertemuan kali ini ya. Mudah-mudahan pelajaran yang singkat ini ada manfaatnya untuk kita semua. Baik anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini Bapak memberikan tugas ya, mengerjakan tugas di buku paket halaman 100 Romawi 1 dan 2 ya. Tugas boleh dikerjakan di buku paket atau di buku tulis. Hasilnya seperti biasa dipoto dan dikirim via WA ya ke saya ya. Kemudian pengiriman tugas paling lambat hari Sabtu 20 Februari 2021 pukul 12 siang. Ya. Anak-anakku sekalian, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya tentang kisah Nabi yang lain, yaitu insya Allah kita akan membahas tentang kisah Nabi Syuaib. Pesan Bapak selalu untuk mendirikan sholat 5 waktu. Yang kedua, membantu pekerjaan orang tua di rumah. Dan yang ketiga, selalu semangat dalam belajar. Baik anak-anakku sekalian, kita tutup pertemuan ini dengan doa. Kita mohon sekali lagi kepada Allah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi